Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia masih melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB sepanjang Juni 2025. Per Sabtu lalu, satu provinsi resmi bergabung dengan program pemutihan ini yaitu Provinsi DKI Jakarta. Padahal sebelumnya hanya 16 provinsi saja yang menggelar program pemutihan ini. Ya, jadi kebijakan ini menjadi peluang bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunggak untuk bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenai beban tambahan. 17 provinsi yang masih memberlakukan program pemutihan pajak pada Juni 2025, diantaranya DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Riau. Ada juga Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Periodenya pun cukup bervariasi untuk tiap-tiap provinsi dengan sebagian berakhir pada Juni atau Juli 2025 ini. Insentif yang diberikan juga bervariasi di setiap daerah, mulai dari diskon PKB, bebas denda, dan potongan tunggakan hingga 50%. Ya, Sasa, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menggelar pemutihan pajak kendaraan pada tahun ini mengikuti provinsi-provinsi lainnya yang sudah menggelar lebih dahulu. Jadi meski demikian, DKI Jakarta ini memiliki kebijakan sendiri ya untuk pemutihan yang cukup berbeda dari Jawa Barat atau provinsi-provinsi lainnya, Sasa. Iya, dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta ini juga menyatakan ya, kalau pemutihan pajak ini berlaku mulai Sabtu 14 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2025. Dan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-498. Betul, jadi Kepala Bapenda DKI Luciana Herawati menjelaskan ya, kalau misalnya warga mendapatkan penghapusan sanksi denda jika membayar pajak kendaraan pada periode tersebut. Nah, syaratnya seperti pembayaran pajak kendaraan biasa ya, Jadi biasanya kalau punya tunggakan kan yang harus dibayarkan adalah pokok pajak plus sanksi dendanya. Nah, dengan ada insentif ini nantinya masyarakat cukup hanya membayarkan pokoknya saja. Jadi kalau kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak membayar pajak, tapi pemutihan diberikan kepada yang hari itu mau bayar pajak. Nah, ini berbeda ya dari Jawa Barat Nifa yang memberikan insentif berupa penghapusan semua tunggakan dan denda asal masyarakat membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025. Betul, karena memang setiap provinsi ini ketentuannya berbeda-beda ya, insentif yang diberikan juga berbeda-beda. Tapi yang penting adalah semoga setelah ada pemutihan ini masyarakat di berbagai daerah ini jadi lebih taat lagi bayar pajak, jangan sampai nunggak-nunggak lagi. Nanti malah tagihan pajaknya makin bengkak, Sa. Nah, sebagai warga negara yang baik nih tentunya kita juga harus taat bayar pajak ya, Iva. Betul, jadi kalau di Jawa Barat, tadi seperti disampaikan Sasa begitu ya, jadi gubernurnya Kang Deddy Mulyadi ini justru sudah mengingatkan kalau setelah ada insentif pajak itu masih ada yang nunggak juga nanti kendaraannya nggak akan bisa lewat jalan kabupaten dan juga provinsi, jadi repot kan kalau demikian. Nah, jangan sampai ya perkara nunggak bayar pajak kendaraan jadi nggak bisa digunakan deh pergi kemana-mana. Dan kita ke informasi selanjutnya nih yang tidak kalah menarik, Iva. Iya, jadi pemerintah berencana mengubah batasan luas rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait atau ARA pun mengajak pengembang untuk membangun rumah berukuran minimalis. ARA mengatakan bakal membeli 10 rumah dari pengembang tersebut dan akan dibagikan kepada milenial dari berbagai latar pekerjaan termasuk wartawan, guru, dan UMKM. ARA berharap rumah dengan berukuran minimalis itu bisa masuk dalam skema rumah subsidi. Bahkan draft berisi perubahan batasan luas rumah subsidi sudah disusun dan pemerintah menerima kritik dan masukan. Namun seorang pengamat properti Ali Tranghanda mengungkap rumah ukuran 14 meter persegi terlalu kecil bahkan untuk seseorang yang masih lajang. Apalagi jika diisi keluarga pasti akan penuh sesak sehingga akan membuat penghuni merasa tidak nyaman dan bisa terganggu secara mental. Adapun standar ruang hunian berdasarkan Standar Nasional Indonesia adalah 9 meter persegi untuk satu orang. Jadi memang udah viral ya saya videonya beredar di sosial media dan jujur sedih begitu bacanya begitu. Kita juga semua paham sih kalau rumah subsidi itu kan tujuannya mulia untuk bisa bantu masyarakat punya hunian. Tapi kalau bentuknya kayak percontohan yang ada sekarang yang kemarin viral begitu rasanya juga kok jauh dari kata layak ya saya. Itu dia Iva.
Dari contoh yang ada, ini masalahnya tuh bukan cuma ukuran yang kecil, tapi juga soal ventilasi dan juga sirkulasi udara yang minim. Rumahnya padat banget, lemarinya aja nggak tahu nih bakal ditaruh di mana gitu. Betul, padahal itu rumah buat keluarga kan ya, jadi bukan buat sekedar tempat singgah, tapi bentuk dan rasanya ini kayak rumah kontrakan yang padat ya. Belum lagi tadi dikatakan kalau diisi keluarga juga akan penuh sesak, yang membuat penghuni jadi merasa kurang nyaman, terganggu secara mental. Ini efeknya jadi panjang ya saya. Iya Iva, pemerintah mungkin punya alasan gitu ya, punya keterbatasan juga dan juga tantangan di tengah kondisi perekonomian yang saat ini bisa dikatakan cukup menantang. Tapi harusnya bukan mengecilkan ruang hidup rakyat solusinya. Kenapa nggak justru fokus bantu masyarakat untuk bisa beli rumah yang lebih layak ya? Betul, jadi sebetulnya mungkin caranya harus digodok lagi begitu ya, seperti apa akhirnya rumah yang dibeli itu betul-betul rumah yang layak ditempati, yang aman, sehat dan pastinya manusiawi begitu ya, untuk tumbuh bareng dengan keluarga. Ya, karena buat banyak orang rumah itu bukan cuma sekedar punya atap dan juga tembok, tapi juga ruang untuk beraktivitas dan juga bertumbuh ya Iva? Betul, kirain rumah itu di mana hati berada begitu ya, Waduh. bukan juga ya saya. Tapi setuju dengan tadi yang saya sampaikan, jadi semoga kedepannya keputusan soal perumahan ini lebih bisa mendengarkan suara dan juga aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat tentunya. Benar, karena kalau dari awal rumahnya udah bikin sesek, gimana penghuninya nih bisa berkembang? Tentu kita semua pengen ya punya tempat tinggal yang nyaman, bukan cuma sekedar ada gitu ya. Betul, oke. Dan next kita akan beralih ke informasi lainnya juga tidak kalah menarik, Sasa. Iya, di mana pemerintah Iva akhirnya menyetujui ekspor listrik bersumber dari energi baru terbarukan ke Singapura. Ekspor ini akan dilakukan bertahap hingga mencapai 3,4 gigawatt. Ya, ketetapan ini diumumkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan Sri Leng. Bahlil menyatakan kerjasama Indonesia dan Singapura pun tidak terbatas pada urusan ekspor listrik. Sebaliknya, kini Indonesia setuju mengekspor listrik ke Singapura karena ada perjanjian timbal balik. Ya, jadi timbal balik tersebut meliputi pembangunan kawasan industri energi baru terbarukan di Kepulauan Riau dan kerjasama untuk penyimpanan dan penangkapan karbon. Nilai investasi untuk proyek kerjasama Indonesia dan Singapura diperkirakan di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 163 triliun rupiah. Nah, ini satu informasi yang menarik ya untuk melihat langkah pemerintah membuka kembali peluang ekspor listrik ke Singapura setelah sebelumnya sempat ditentang dan sekarang diberi restu nih. Tapi memang dengan catatan khusus ya dari Pak Bahlil, Menteri SDM, di mana kerjasama tersebut harus menguntungkan kedua negara. Jadi salah satu hal yang ditegaskan tadi adalah Singapura ini harus membangun kawasan industri di dalam negeri sebagai timbal baliknya, Sa. Iya, dan sepertinya ini merupakan sikap yang cukup strategis ya, karena meskipun ekspor dibuka tetapi tetap dipastikan kalau kebutuhan domestik harus jadi prioritas. Dan juga finally keputusan Indonesia yang membuka peluang kolaborasi dengan Singapura ini karena memang negeri Singapura itu dianggap memiliki pasar dan juga investasi yang cukup besar untuk EBT. Iya, jadi itu penting ya, apalagi skala ekspornya juga nggak main-main. Ini sekitar 3,4 gigawatt hingga tahun 2035 dengan potensi investasi sebesar 30 hingga 50 miliar untuk pembangkit panel surya dan 2,7 miliar untuk manufaktur panel surya dan juga PES begitu. Jadi ini potensi yang besar tentunya untuk ekonomi kita dan tentu diharapkan ada multiplier efeknya begitu. Setuju, dan ekspor ini juga bukan hanya jual listrik mentah nih Iva, ada juga skema kerjasama pengembangan kawasan industri hijau plus teknologi carbon capture storage. Jadi ada nilai tambahnya dan tentunya ada alih teknologi nih yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya, jadi tentu kita harapkan peluang ini juga bisa mempercepat transisi energi saat ini, apalagi di saat investasi asing masuk untuk EBT ini bisa mendorong kapasitas produksi nasional panel surya sampai dengan baterai. Ya, belum lagi tadi Iva sudah mengatakan ada multiplier efeknya dan semoga juga ini bisa menciptakan lapangan kerja ya dan juga meningkatkan ekspor dan tentunya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama energi bersih di kawasan. Karena tadi dikatakan nilai devisanya disebut bisa tembus 4-6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Betul, jadi yang penting kita tetap kawal agar implementasinya sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak saja, melainkan harus membawa manfaat nyata buat masyarakat luas. Apalagi juga kan Indonesia sama-sama ya berupaya untuk mencapai target net zero emission. Jadi semoga ini bisa menjadi win-win solution tentunya untuk Indonesia juga. Nah Iva, untuk informasi yang terakhir nih masih ada satu berita menarik dari domestik. Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait isu pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 menuai gelombang kritik.
Pernyataannya ini dinilai keliru dan memicu kekecewaan dari sejumlah aktivis dan pegiat HAM. Ya, dalam klarifikasinya Fadli menegaskan dirinya tidak pernah menihilkan penderitaan korban kekerasan seksual pada 13 hingga 14 Mei 1998. Ia justru mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap perempuan baik di masa lalu maupun saat ini. Fadli menyoroti perlunya ketelitian dalam penggunaan istilah perkosaan massal yang menurutnya memiliki implikasi besar terhadap karakter kolektif bangsa. Ia menyebutkan laporan investigatif dan TGPF saat itu belum menyerahkan bukti yang konklusif sehingga memerlukan verifikasi akademik dan hukum yang kuat. Lebih lanjut, ia menegaskan jika istilah tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik tanpa menghilangkan konteks kekerasan yang memang terjadi saat kerusuhan. Fadli juga membantah tudingan penghilangan narasi perempuan dalam buku sejarah nasional dan justru menegaskan bahwa penguatan peran perempuan sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Waduh, narasi yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon tadi memang cukup mencengangkan ya Iva. Dan tentunya hal ini tengah menjadi sorotan banyak lapisan masyarakat. Betul, dan pastinya ini Sasa, pernyataan Fadlizon ini tidak hanya menyita perhatian kita bagi para jurnalis, tapi juga kalangan masyarakat dari berbagai kalangan, dari berbagai sisi, termasuk para pengamat dan juga sineas atau pelaku di sektor perfilman juga ramai mengunggahkan pendapat mereka sebagai respon dari pernyataan Fadlizon. Betul, dan atas pernyataan yang menolak adanya aksi pemerkosaan massal ini, Fadlizon juga dituntut meminta maaf. Ya tentunya kita pahami ya, kalau misalkan hal ini memang sangat sensitif, pasalnya memang data-data laporan dari tim relawan untuk kemanusiaan memang membetulkan adanya insiden yang nahas ini. Ya betul, dan tadi kita juga sudah mendengarkan begitu ya, ada klarifikasinya, tapi pastinya juga kita ingat begitu kalau misalnya dulu ada masanya ketika Presiden ketiga Indonesia yakni B.J. Habibie pernah menyampaikan simpati dan permintaan maaf mewakili pemerintah atas kejadian kerusuhan tahun 1998 yang diantaranya terkait dengan kekerasan yang dialami perempuan Tionghoa di Indonesia kala itu, Sasa. Betul, dan dalam pidatonya B.J. Habibie juga menegaskan ya, kalau atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dirinya mengutuk berbagai aksi kekerasan pada peristiwa kerusuhan di berbagai tempat ini secara bersamaan gitu. Betul, termasuk tadi kekerasan terhadap perempuan ya. Dan di satu sisi tentunya ini juga menjadi miris kalau perwakilan dari pemerintah menyatakan kalau misalnya aksi kekerasan berupa pemerkosaan massal tersebut tidak pernah terbukti. Sebab kita ketahui kerugian disebabkan atas hal tersebut sangat besar bagi masyarakat kita. Dan sebab trauma ini bukan hanya membayangi etnis tertentu, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Dan dampaknya dari fenomena ini juga menjadi latar belakang berdirinya Komnas Perempuan, Sasa. Iya, tentunya kita berharap nih Iva, bahwa perlindungan terhadap perempuan di Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan bisa lebih ditingkatkan. Tapi kita bisa memperkuatnya nih, kita harus ingat dan juga tidak pernah lupa dengan semangat awal Komnas ini didirikan. Sebab bangsa yang besar ini adalah bangsa yang tidak pernah lupa dengan sejarahnya. Betul, dan jangan lupa juga kekerasan dan kerusuhan tahun 1998 ini juga sejatinya pernah menjadi sorotan global. Jadi pastinya jangan sampai nih kedepannya Indonesia ramai diberitakan oleh media asing kalau dengan sengaja meniadakan atau berbalik tidak mengakui adanya insiden ini. Meski sekali lagi tadi sudah diklarifikasi ya, Sa. Iya Iva, tentunya kita harapkan bahwa perwakilan pemerintah kita ini bisa lebih bijak ya dalam menyampaikan pernyataan apapun gitu dan juga tetap menetapkan kebijakan ke depan. Sebab jika bukan pemerintah, masyarakat kita ini harus minta tolong dan perlindungan dari siapa lagi nih? Betul sekali.